Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini materi untuk intrapreneur mengenai ide dan peluang usaha. Ya, karena mereka mahasiswa belum hadir, ini sekalian saya mulai karena sudah jam 1 ya. Nanti saya kirim di YouTube ya untuk materinya. Ide dan peluang usaha yang akan kita bahas hari ini yaitu bagaimana menjelaskan cara mencari gagasan baru, menjelaskan bidang usaha kelompok kreatif, menjelaskan bidang usaha kelompok konsultatif, menjelaskan bidang usaha kelompok pelayanan, menjelaskan bidang usaha kelompok analitis, dan menjelaskan ide usaha dari imitasi. Ya, Mas Agus, saya mulai ya. Ya, Ibu. Materi Jadi hari gini, ini mengenai ide wirausaha. Nah, hal yang penting yaitu melakukan bisnis yang tepat pada saat yang tepat. Membuka bisnis itu menyesuaikan waktu dan juga bisnis yang cocok dengan kita, termasuk dengan penentuan jenis produk yang menguntungkan dan memilih waktu saat konsumen membutuhkan produk tersebut sangatlah penting. Karena terkadang produk yang dibutuhkan konsumen itu berubah-ubah ya, tergantung waktunya. Kayak misal di musim hujan, konsumen membutuhkan payung. Tapi kalau di musim panas, mungkin minim ya yang butuh payung. Mungkin payung yang dibuat ketika kepanasan gitu ya. Begitu juga makanan atau minuman. Kalau musim dan itu kan orang-orang lebih suka yang hangat. Kalau musim kemarau mungkin mereka lebih suka minuman yang dingin, es, gimana ya. Nah, yang harus dipahami bahwa mencapai sukses dalam bisnis itu tidaklah mudah. Sedikit ide baru yang meraih sukses. Ini berdasarkan apa ya, observasi ya. Produk baru yang dipasarkan pada pasar baru akan mempengaruhi 1 dari 20 orang. Jadi kalau baru itu hanya akan mempengaruhi 1/20. Produk lama yang dipasarkan pada pasar baru mempengaruhi 1 dari 4 orang. Jadi kesempatannya lebih besar ya, 1/4. Sementara produk baru yang dipasarkan pada pasar lama akan mempengaruhi 1 dari 2 orang. Lebih besar lagi ya, 50%. Produk lama yang dipasarkan pada pasar lama akan mempengaruhi 1 dari 1 orang. Berarti akan mempengaruhi, lebih berpengaruh produk lama pada pasar lama. Nah, lanjut. Seorang entrepreneur tidak cukup hanya mengandalkan gagasan kreatif dalam pembuatan produk saja, tapi juga dukungan strategi yang jitu dan eksekusi yang tepat. Ya, seperti proses pemasaran, lalu bagaimana marketingnya, bagaimana produk tersebut bisa dikenal oleh masyarakat itu juga penting. Bukan hanya membuat produk atau produksi, tapi yang lebih penting dari itu juga pemasaran dan keberlanjutan dari penjualan produk. Nah, lalu bagaimana cara memilih peluang untuk bisnis? Ini kita akan pelajari. Ya, ini merupakan faktor penentu keberhasilan usaha. Yang pertama, cocok dengan diri kita. Jadi, peluang bersifat personal yang memerlukan kemampuan atau skill, kepribadian, dan sesuai dengan hobi atau minat kita. Sesuai yang sudah kita bahas di minggu lalu, beberapa usaha yang kita buka itu juga menyesuaikan dengan hobi atau minat kita. Karena jika kita tidak suka dengan bisnis yang kita jalani, maka itu nanti juga akan susah ya untuk melanjutkan. Misalkan saya bisnis jilbab, tapi saya nggak suka tentang model-model jilbab terbaru, ya itu nanti akan susah untuk mengakses eh, sesuai kebutuhan pasar. Yang kedua, akses. Kita dapat mengaksesnya. Hal ini berkaitan dengan jaringan dan juga lingkungan pendukung. Yang ketiga, potensial. Itu komersasi, komersialisasinya harus mampu memberikan tingkat pertumbuhan dan pengembalian investasi yang layak. Jadi kira-kira bisnis yang kita jalani itu apakah
potensial atau tidak, bisa kembali ke modal kita apa enggak, bisa mengembalikan modal kita dengan cepat atau enggak gitu. Lalu bagaimana cara mendapatkan ide usaha yang cocok dengan diri kita? Ini bisa kalian tanyakan ya ke diri sendiri. Yang pertama, apa yang paling Anda senangi? Kalau Mas Takwin apa yang disenangi? Eh, maaf Ibu, gimana? Ini cara mendapatkan ide usaha yang cocok dengan diri kita. Ini bisa dimulai dari pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Apa yang paling Anda senangi? Mas Takwin senang apa? Kalau saya, kalau di bidang ide usaha, pertama itu jualan, Ibu. Apa? Jualan. Ya, kayak sekarang kan saya sedang menjalani jualan online kayak gitu. Jualan apa sekarang? Kalau saya di bidang fashion, Ibu, sekarang. Oh, produk sendiri atau menjual kan? Menjual orang lain, Oh produk orang lain ya. kerjasama kayak gitu, Ibu. Nah, oke Mas Takwin. Jadi eh, kalau kita pengen mendapat ide usaha, ini bisa tanyakan ya ke diri sendiri. Ini mungkin nanti bisa Mas Takwin tanya ke diri sendiri, apa yang paling disenangi. Misalkan saya senang menulis, gitu ya. Apa kegemaran atau hobi Anda? Lalu produk dan proses apa yang paling Anda ketahui dari kesenangan tadi? Lalu adakah sesuatu yang Anda lakukan ketika sedang menganggur? Apa yang kalian lakukan ketika menganggur? Lalu apa tujuan terpenting dalam bisnis sendiri? Apakah mendapat keuntungan, kebebasan, atau yang lainnya? Lalu yang akhir, di mana yang muncul sebagai respon terhadap 4 pertanyaan pertama di atas yang memenuhi tujuan pada pertanyaan nomor 5. Nah, ini kalau misal belum ada usaha apa, belum punya ide, ini bisa diterapkan. Tanya ke diri sendiri, kira-kira ide apa yang cocok untuk diri kita ya, untuk kita kembangkan. Baik itu gabung dengan orang lain, atau mungkin usaha sendiri, atau franchise, atau yang lain. Ya, ini tetap penting untuk ditanyakan, gitu ya. Suara saya terdengar jelas? Kalau suara jelas, Ibu. Oh ya. Nah, ini kalau kita mau mencari ide bisnis, ini sebenarnya juga berkaitan dengan ini yang sering kita kenal ya. Kalau kita belajar psikologi dikit-dikit ini yang sering kita kenal ya sebagai sosok yang introvert dan sosok ekstrovert gitu ya. Kalau yang introvert itu cenderung konvensional, dominan. Ya, kalau di sini. Introvert dominasi, ini dominan. Introvert dedikasi, konvensional. Ekstrovert dedikasi, tenang. Ekstrovert dominasi, populer. Nah, ini tujuannya untuk mengetahui sebenarnya diri kita itu pada matriks sebelah mana gitu. Apakah matriks konvensional, dominan, tenang, atau populer? Ini tadi sudah diri kok, oh, belum. Sudah ya. Ya, lanjut. Kita lanjut ke sini. Ekstrovert adalah orang yang terbuka terhadap pergaulan. Introvert, orang yang tertutup terhadap pergaulan atau membatasi diri dari pergaulan. Mungkin saya beri gambaran ya, kalau ekstrovert mungkin bisnisnya cocok yang langsung ketemu dengan banyak orang gitu ya. Misalkan bisnis MC, kan pasti ya banyak ngomong kalau jadi MC. Terus bisnis yang harus apa public speaking di depan orang itu termasuk bisnis orang ekstrovert. Kalau introvert mungkin bisnis menulis. Bisnis menulis juga bisa jadi bisnis ya. Menulis buku atau menulis di blog atau bagian tim marketing yang hanya edit, bukan yang bagian sales gitu maksud saya. Nah, jadi sikap kita ekstrovert atau introvert ini sebenarnya juga akan mempengaruhi bisnis apa yang akan kita ambil. Kalau Mas Takwin, kira-kira bagian apa? Ekstrovert apa introvert kalau mau buka bisnis? Kalau Atau tengah-tengah? Kadang ekstrovert, kadang introvert. iya, Ibu, kayaknya saya tengah-tengah, Ibu, Ya, cocoknya. kadang bisa introvert, Iya, kadang iya, ekstrovert. Ya. iya, kan Banyak yang gitu kadang-kadang ya. kalau Hmm. ambil yang pertama kurang sesuai, yang kedua juga kurang sesuai, Hmm. jadi tengah-tengah, Ibu. Ya, ambivert ya.
Nah, ini yang pertama, kuadran satu, manusia dominan. Dominan ini memiliki motivasi yang kuat untuk mengejar prestasi. Perilakunya selalu berorientasi ke hasil akhir dari suatu pekerjaan atau tanggung jawab, menyenangi tantangan. Untuk berhasil, mereka bersedia bekerja keras, kurang peduli pada lingkungan dan pergaulan. Ini termasuk introvert, tidak banyak bicara, bertindak serba cepat dan praktis, langsung ke sasaran, menyukai kebebasan, tidak suka diatur orang lain, bebas berkreasi, bebas mengembangkan ide, menginginkan kekuasaan. Ini ciri introvert ya. Yang ini tadi dominan introvert. Ini, ini dominan introvert kan, yang di sini ya. Terus selanjutnya manusia tipe populer. Ini kalau populer itu ekstrovert berarti ya. Termotivasi untuk memperoleh pengakuan ya. Kalau ekstrovert ya pengen diakui orang lain. Merasa penting di lingkungannya. Kadang kurang waspada. Ingin populer. Mencari pengaruh. Menginginkan prestis. Mengendaki kebebasan. Menyenangi pergaulan. Pintar bergaul. Tidak segan menolong. Memotivasi siapapun untuk mencapai kemajuan. Lalu berbicara baik antar pribadi maupun di depan publik. Senang melontarkan ide. Ini kuadran tiga. Manusia tipe tenang. Tipe tenang ini masuk nih di sini ekstrovert yang berdedikasi ini ya. Terdorong oleh motivasi persahabatan, motivasi saling menghargai, senang pandai bergaul, punya ambisi besar, mencapai prestasi. Ini selebihnya bisa baca. Nah, jadi ini sebenarnya kuadran-kuadran ciri-ciri manusia berdasarkan kepribadiannya ini ya. Ini manusia konvensional. Konvensional itu termasuk yang introvert, bekerja dengan acuan teliti, kurang peduli dengan lingkungan sosial, membatasi diri, perfeksionis, kurang perhatikan batas waktu, mendambakan lingkungan yang aman. Jadi kurang tantangan ya orang introvert itu. Asik bekerja, bisa bekerja dalam kelompok dengan asumsi shared risk. Jadi dapat disimpulkan di sini eh, orang introvert dan ekstrovert itu punya perbedaan kepribadian yang nanti bisa mempengaruhi juga bisnis yang akan diambil. Selanjutnya ini menyesuaikan panggilan jiwa dan jenis usaha. Introvert untuk produksi di kuadran satu, dominan kreatif. Kuadran 2 populer, distributif, konsultatif. Kuadran 3 tenang, servis. Lalu kuadran 4 konvensional, analitis. Nah, jadi ini kalau orang introvert yang dominan ini biasanya kreatif. Kalau yang konvensional itu lebih ke analitis, kan orang perfeksionis ya. Yang kuadran 2 populer itu lebih ke konsultatif. Jadi orang ekstrovert tuh sering juga yang jadi konsultan. Terus kuadran 3 itu lebih ke pelayanan ya, tenang gitu. Misalkan jadi perawat, dokter. Nah, ini menyesuaikan panggilan jiwa dan jenis usaha. Yang pertama tipe dominan, kelompok usaha kreatif. Bidang produksi bisa makanan, minuman, kerajinan, penerbitan, mainan anak-anak. Tipe populis, ini kelompok usaha konsultatif, ini orang ekstrovert ya, jasa konsultasi, kursus, pusat kebugaran dan olahraga, perdagangan. Yang ketiga, tenang, kelompok usaha servis atau jasa. Bisa jasa, biro jasa, biro teknik, fotokopi, sablon pesanan, kontraktor, rumah kos, kecantikan. Kalau konvensional itu analisis ya, jasa terjemahan, jasa reparasi perangkat elektronik, karya intelektual perancang busana, laundry, konveksi, dan sebagainya. Nah, jadi ini contoh-contoh usaha sesuai dengan kepribadiannya. Kalau Mas Takwin lebih cocok kemana? Tipe dominan, populis, tenang, atau konvensional kira-kira? Kalau saya tenang. Tenang, oh ya. Cocok ini ya berarti ya. Lebih ke biro jasa apa biro teknik itu contohnya. Iya,
Jadi sebenarnya ya ini untuk mengarahkan saja kita ketika mencari ide usaha yang cocok dengan diri kita itu. Nah, dalam mencari ide itu ada istilah creative imitation dan creative adopters. Nah, jadi ini perbedaannya ya imitasi ya pasti bisnis itu nggak ada yang real new new baru apa baru bener-bener baru gitu ya. Karena bisnis itu kan ya sifatnya ATM, amati, tiru, modifikasi itu kan ya. Tapi bagaimana kita kreatif dalam mengimitasi, dalam mengadopsi. Nah, ini ya. Creative imitation sebenarnya hampir sama ya intinya kalau kita memiliki bisnis itu sebenarnya nggak ada yang benar-benar baru tapi bagaimana kita melengkapi dari bisnis yang sudah ada lalu bagaimana kita mengembangkan inovasi kita seperti apa supaya bisnis kita yang kita kembangkan itu lebih baik dari bisnis yang sebelumnya gitu. Nah ini contoh inovasi dari bisnis ya ini misalkan bisnis mobil ya kendaraan, tapi di dalamnya didesain sebagai tempat makan atau mungkin tempat tidur gitu atau hotel dalam mobil. Nah, ini merupakan contoh-contoh inovasi. Kalau yang sekarang itu banyak orang-orang yang suka traveling ya, orang suka traveling, para traveler itu mendesain camper van ya, mobilnya itu didesain kayak rumah gitu ya buat jalan-jalan pakai mobil itu terus buat masak buat apapun pakai itu gitu ya jadi ini contoh-contoh inovasi di bidang jasa ini ya kalau ini jasa nih kuesioner berada di kuadran mana kepribadian Anda tadi sudah dijawab ya Mas Takwin tenang berarti kuadran 3 apa jenis usaha yang cocok untuk kepribadian Anda apa Mas Takwin kalau Mas Takwin Kalau untuk sekarang belum sih Bu, yang cocok belum nemu sih. masih proses ya. Jadi ya nggak Iya, langsung masih nemu lah masih proses. masih nyari yang cocok itu yang kayak Hmm. gimana. Ya, karena ya itu bisnis tuh naik turun. Kadang ya lancar, kadang kurang gitu. Iya, Ya, yang penting terus dijalani, terus ditekuni, Mas Akwin. iya kayak gitu Ibu. Masih dalam proses dan masih Kalau ini mendalami. caturnya masih apa itu? Yang catur atau apa, Mas Akwin? Oh, kalau itu masih Ibu. Ya itu mungkin nanti Mas Akwin bisa bisnis ya, bisnis tempat olahraga atau apa ya, buat stadion catur. Iya Ibu, soalnya kan di Bandung juga udah ada ini Ibu, apa kayak bangunan Hmm? kebudayaan kayak gitu Ibu, tempat khusus Nah, latihan. ya jadi ini kalau teman saya, adik tingkat saya ada yang sudah ikut PON ya catur itu katanya sudah punya apa, lapangan tenis apa ya lapangan itu entah itu sama temennya atau sendiri kurang paham ya. Jadi dia mendapatkan pendanaan itu buat lapangan kayak lapangan buat bisnis jadi. Selanjutnya hubungan kreativitas, ide dan peluang. Ya, jadi kreativitas dari kita itu akan melahirkan ide melahirkan peluang. Jadi kalau kita kreatif untuk mencari ide, maka nanti akan muncul peluang bisnis yang bisa kita terus lanjutkan. Nah, bisa ini ya, ada 4 cara untuk menilai apakah ide yang kita punya itu merupakan peluang yang baik. Kita bisa menilainya dari peluang pasar, potensi pertumbuhan pasar, bagaimana biaya, dan juga resikonya. Ya, ini pasar ini meliputi jenis produknya. Apakah produknya itu custom atau massal? Lalu besar atau ukuran produk, sasarannya siapa, dan juga pengembangannya. Misalkan produk Mas Takwin baju gitu ya. Produknya baju itu custom atau diproduksi secara massal. Custom itu berarti punya kita itu beda dengan orang lain atau produksi massal yang diproduksi secara besar gitu ya.
Lalu besar atau ukurannya bagaimana, sasaran siapa, dan pengembangannya seperti apa. Ini Bu, masih ngajar. Nah, selanjutnya untuk faktor ekonomi, apa? Apa? Masih ngajar, Bu. Napa mboten? Nah, untuk faktor ekonomi, ini berkaitan dengan margin yang cukup dan juga tahan lama. Selanjutnya faktor resiko, bagaimana persaingannya, ketat atau tidak, susah atau mudah untuk ditiru. Selanjutnya tips praktis ya, cari ide bisnis dengan sering menghadiri pameran perdagangan dan investasi. Jadi supaya kita mendapatkan ide bisnis ya. Lalu mempelajari keahlian tenaga kerja lokal, lalu investigasi material lokal dan sumber daya lain, mengkaji peluang substitusi produk impor. Nah, jadi bisnis itu sebenarnya bisa kita mulai dari yang paling dekat dengan kita ya. Bisa dari produk-produk lokal di sekitar kita ya, seperti itu Mas Takwin. Nah, selanjutnya tips praktis merangsang munculnya ide usaha yang kreatif. Nah, jadi metodenya ini banyak ya. Ini bisa dibilang secara ringkas ATM, amati, tiru, modifikasi. Modifikasi bisa dari warna, bentuk suara. Ini misalnya nyanyi ya, menyanyi itu kan ada aransemen gitu ya, bentuk suara, bau, gerakan. Lalu menyusun kembali, menggandakan, membalik arah, menambah, dan sebagainya. Nah, jadi intinya ketika kita punya ide bisnis itu nggak ada yang benar-benar baru, tapi proses untuk mengidentifikasi, memodifikasi, terus menambah, mengurangi itu ya. Ini quotation. Ketika satu pintu tertutup, maka pintu lain terbuka. Namun kita seringkali terpaku menyesali pintu yang tertutup itu, hingga tak bisa melihat pintu lain yang terbuka bagi kita. Nah, ini untuk motivasi ya. Ketika bisnis kok merasa kurang bisa berjalan, merasa gagal, maka insya Allah akan ada pintu lain dari bisnis lain yang akan terbuka untuk kita. Teruslah maju dengan ide-ide yang cemerlang. Ya, terima kasih Mas Takwin. Ada yang ingin ditanyakan? Eh, ya sih, Bu. Tapi untuk apa Ini untuk tugasnya ya, nanya membuat tugas ide ada tugas usaha. Ibu. Apa? Ada tugasnya. Ini, buat ide usaha sesuai dengan potensi diri Anda dan peluang yang ada di lingkungan Anda dikumpulkan minggu depan. Ya, misalkan Mas Takwin potensinya tadi tenang, eh, bisa berbicara dengan orang lain atau apa potensinya sesuai dengan potensi masing-masing. Peluangnya misalkan di lingkungan sekitar ada produsen baju, terus Mas Takwin mau menjualkan atau apa, pokoknya yang sesuai dengan potensi diri dan peluang. Dikumpulkan minggu depan, ya. Baik Ibu, nanti saya kabarin juga teman-teman. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Enggak Ibu. Mas Takwin sekarang di mana? Di Tulungagung Sekarang atau saya masih di iya Bandung? di Tulungagung. Oh, masih di Tulungagung.